Assalamualaikum Bre, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Sekarang saya harus ngambil video tengah malam untuk menghindari tukang batagor lewat. Ya, tapi paling-paling kalau tengah malam kuntilanak yang lewat, tapi nggak apa-apa lah ya, kan itu temenan saya. Sekarang kita akan berbicara tentang ulama, karena di Indonesia itu ada satu hal yang harus diluruskan, yaitu tentang ulama dan dai atau mubalig. Perbedaan antara keduanya itu harus benar-benar ditekankan, karena kalau tidak ditekankan maka dampaknya akan menjadi sangat fatal. Apa yang dimaksud dengan dai atau mubalig? Itu adalah penyeru atau orang yang mengajak, kurang lebih seperti itu. Maka padanan kata untuk bahasa Indonesia yang paling tepat itu adalah penceramah. Sedangkan apa yang dimaksud dengan ulama itu maknanya jauh lebih sakral, lebih dalam, dan lebih dari satu pemaknaan. Makna yang pertama dari ulama itu adalah bahwa dia adalah yang mengetahui atau yang memiliki ilmu atau yang memiliki kepakaran dalam ilmu tertentu, dalam spesifikasi tertentu. Maka terjemahan yang paling enak untuk bahasa Indonesia untuk ulama itu adalah pakar atau ilmuwan. Begitu. Tetapi di dalam Al-Quran ada definisi yang lain yang saya sebut tadi sebagai lebih sakral, lebih transendental. Yang dimaksud dengan ulama itu adalah orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Nah, takut pada Tuhannya itu artinya ini adalah kualitas mental, bukan kualitas intelektual seperti definisi yang pertama tadi. Kualitas mental yang terkait dengan takut kepada Tuhan itu artinya dia berkesadaran tentang Tuhan, karena itu dia menjadi takut terhadap Tuhan. Nah, apa itu takut? Dalam hal ini maka terjemahannya itu menjadi takwa. Karena baik takut maupun takwa itu sama-sama diambil dari bahasa Arab dan berasal dari sumber kata yang sama. Maka nama lain dari ulama adalah muttaqin atau orang yang bertakwa. Kurang lebih seperti itu. Lalu apa juga yang dimaksud dengan takwa? Nah, ini kalau kita nanya kepada guru PKN, biasanya mereka akan menjawab yang dimaksud dengan bertakwa itu adalah menjalankan seluruh perintah Tuhan dan menjauhi larangannya. Sebenarnya ini adalah definisi yang rancu dan tidak memiliki sumber sama sekali. Saya pernah dulu menelusur dari mana sesungguhnya definisi ini, tetapi saya tidak bisa menemukan siapa orang yang pertama kali mendefinisikan ini. Kenapa saya harus mencari-cari siapa orang yang pertama kali mendefinisikan ini? Karena ini adalah definisi yang rancu, setidaknya dalam sudut pandang agama Islam. Kenapa bisa rancu begitu? Karena dalam agama Islam setiap orang tidak pernah dituntut untuk menjalankan seluruh perintah Tuhan dan menjauhi seluruh larangannya. Kenapa seperti itu? Karena manusia itu adalah tempatnya salah dan dosa, dan karena itu tuntutan buat manusia itu adalah beragamalah sesuai kemampuanmu. Jadi ikutilah agama sebaik yang bisa kamu lakukan, bukan seluruhnya. Maka di dalam Islam pun misalkan ada sebuah pernyataan bahwa sesungguhnya Allah dan Rasulnya dan orang beriman itu akan melihat apa yang kamu upayakan, bukan apa yang kamu hasilkan. Atau kemudian dalam fragmen yang lebih kita pahami itu dalam masyarakat kita sebut bahwa orang baik itu disebutnya sebagai orang soleh. Kan orang ya dalam agama Islam itu orang baik itu orang soleh. Soleh itu apa? Soleh itu islah, soleh itu memperbaiki diri. Jadi artinya dalam konsepsi agama Islam orang itu tidak mungkin sempurna. Selamanya dia tidak mungkin sempurna. Karena itu yang paling baik itu bukan orang yang tidak punya dosa. Yang paling baik itu adalah orang yang berdosa tetapi dia memperbaiki dirinya sendiri. Maka memperbaiki diri itu kemudian bersinonim dengan kata baik. Begitu. Nah, dengan demikian maka tidak mungkin ada penjelasan atau definisi bahwa takwa itu adalah menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, ketika kita sudah masuk pada tahap ini, kita akhirnya juga jadi bingung. Kok definisi ulama itu menjadi ada di dua ranah yang sangat berbeda, ada dalam kualitas yang berbeda dan nampaknya ada di dimensi yang berbeda. Yang satu terkait dengan kualitas mental, yaitu rasa takut atau kesadaran tentang Tuhan. Sedangkan yang lain lagi itu terkait dengan kualitas intelektual, yaitu seberapa banyak pengetahuan yang dia miliki terkait dengan nilai-nilai tertentu. Kok bisa bertentangan seperti itu? Atau kenapa bisa ada di dua ranah yang berbeda seperti itu? Sebenarnya ini tidak benar-benar berbeda, Baraya. Jadi ceritanya adalah seperti ini. Kalau Baraya menguasai kemampuan intelektual tertentu, misalkan terkait dengan ilmu pengetahuan yang sangat besar tentang ilmu-ilmu agama, maka Baraya akan mencapai takwa sebagai takut kepada Tuhan atau kesadaran terhadap Tuhan. Tapi kalau Baraya memulainya dari Baraya sadar dan takut terhadap Tuhan, maka Baraya pun akan mendapatkan ilmu yang memadai tentang ketuhanan atau tentang agama atau tentang hal yang semacam itu. Nah, jadi
dalam hal ini kita sudah bisa menemukannya. Tetapi kalau kita sudah sampai pada kesimpulan ini pun, kita akan menemukan sebuah ganjalan baru. Kalau kita berhasil menyimpulkan sampai di situ, maka kita tidak bisa menyimpulkan apapun, karena itu sepenuhnya sudah menjadi gaib. Kan bagaimana mungkin kita bisa mengukur seseorang takut pada Tuhan itu berapa levelnya? kan nggak bisa. Kalau misalkan ada seorang yang pakar dalam ilmu pengetahuan misalkan, maka kita bisa mengujinya, kita bisa memverifikasinya, kita bisa melihat jurnal ilmiahnya, kita bisa melihat bagaimana karyanya di dunia nyata dan sebagainya. Tetapi seseorang yang dikatakan bertakwa dalam artian dia sadar akan Tuhan, kan kita nggak bisa mengukurnya. Nah, tetapi kalau tidak bisa diukur, bagaimana mungkin ceritanya ulama-ulama sepanjang sejarah atau dalam tradisi klasik orang-orang Islam berani-beraninya mendefinisikan para ulama? Kalau ulama itu tidak terdefinisikan, kenapa malah di sini terdefinisikan? Nah, alasannya adalah karena kesadaran akan Tuhan itu, atau seberapa banyaknya ilmu yang kita miliki tentang nilai-nilai ketuhanan itu, pasti akan termanifestasi dalam kehidupan sehari-hari, akan termanifestasi dalam kehidupan yang nyata. Karena iman itu adalah keyakinan dalam hati, kemudian diucapkan secara lisan dan mewujud dalam perbuatan. Kan seperti itu. Maka misalkan begini, kita ketemu sama sosok yang namanya Gus Baha. Apakah dia seorang ulama? Nah, kan pertanyaannya begitu ya. Apakah beliau itu adalah seorang ulama? Kalau kita melihat dalam satu sisi intelektual misalkan, bahwa beliau itu bukan profesor, bahkan sekolahnya pun kita gak tahu, kan dia mondok ya. Tetapi ketika dia dianggap sebagai salah satu rujukan utama bagi profesor-profesor di Indonesia terkait dengan tafsir, fikih, dan hadis, maka kita bisa mengetahui kepakarannya. Dan karena kita sudah mengetahui kepakarannya, maka dalam satu sisi itu kita bisa mengetahui bahwa beliau itu adalah ulama. Begitu. Lalu bagaimana juga dengan sisi yang lainnya, bahwa dia itu harus mendekatkan diri pada Tuhan, atau dia memiliki kesadaran yang kuat terhadap Tuhan. Nah, kesadaran yang kuat terhadap Tuhan itu nampak dari kehidupan kesehariannya. Misalkan ketika beliau itu ceramah, maka beliau tampil apa adanya. Tampil apa adanya dalam artian ngomongnya bahasa Jawa. Kemudian penampilannya adalah penampilan yang tidak dineko-neko, dia hanya pakai peci yang nemplok di kepalanya doang itu, bajunya putih, dan atau mungkin itu saja, yang kadang-kadang kancingnya lepas, 1-2 di atasnya, kemudian pakai sarung di bawahnya, dan lain sebagainya. Nah, hal yang semacam ini adalah hal yang sepele, tetapi maksudnya begini Baraya, seseorang yang memiliki kedekatan dengan Tuhan, atau seseorang yang memiliki kesadaran akan Tuhan, maka dia tidak mungkin, saya garis bawahi ya, maka dia tidak mungkin menjadikan dirinya dicampuri dengan atribut-atribut yang tidak dia miliki. Maksudnya begini, saya pernah ikut pada sebuah kajian dari seorang mubalik paling terkenal di Indonesia. Saya tidak sebutkan namanya, tapi paling terkenal se-Indonesia. Acaranya itu live di TV, ditayangin, tapi saya ada di depannya dia pada waktu itu. Nah, ketika live-nya itu berhenti gara-gara jeda iklan, itu beliau ke belakang, si ulama, si mubaligya itu ke belakang, kemudian kembali lagi dengan wajahnya yang sudah lebih bersinar, lebih bedak, karena pakai pemutih kayak gitulah. Dia katakan kepada jamaah yang ada di situ, termasuk saya ada di sana, bahwa di layar televisi dia harus tampak lebih bersinar, tampak lebih cerah. Kan orang-orang Islam itu biasa, lihat wajahnya benar-benar tampak beriman dan sebagainya gitu kan. Nah, dia sadar itu, maka dia menggunakan itu. Seperti itu. Nah, orang-orang yang memiliki kesadaran akan Tuhan, maka dia tidak mungkin menambahkan atribut yang bukan miliknya sendiri. Hal semacam ini bisa kita lihat misalkan dalam definisi riya. Apa itu riya? Ingin kelihatan sama orang lain. Ini sebenarnya adalah salah satu dosa yang sangat besar di sisi Tuhan. Jadi pada prinsipnya bahwa Islam itu menuntut seseorang itu untuk ikhlas. Motif kehidupannya itu adalah benar-benar suci, benar-benar bersih. Nah, ketika motifnya itu terkait dengan manusia, maka ini disebutnya riya. Nah, ketika kita sholat, dari mana kita tahu bahwa sholat kita ini riya atau tidak? Kan kita tidak tahu, itu kan urusan gaib, itu urusan dirinya dan Tuhan saja. Tetapi kita bisa mengetahui dari manifestasinya. Misalkan ketika orang sholat, ternyata sholatnya itu di dalam dan di luar masjid sama kualitasnya, durasinya dan sebagainya, atau ketika dia sholat berjamaah dan sholat sendirian ternyata khusyuknya sama, maka kita bisa mengetahui atau bisa menemukan indikasi bahwa dia itu tidak riya.
karena sama. Tetapi ketika kalau sholat sendirian itu cepat, sedangkan kalau sholat di masjid menjadi lebih tertata dan baik, maka kita mengetahui bahwa itu adalah orang yang sedang ria. Kan seperti itu. Jadi maksudnya kualitas-kualitas mental atau kualitas-kualitas sakral yang ada dalam diri kita itu sesungguhnya memang gaib, tetapi itu terwujud, termanifestasi dalam kehidupan yang nyata, yang sehari-hari. Maka dalam hal ini kita juga bisa melihat seseorang yang tampil sederhana, yang tampil apa adanya, dan kemudian tidak menambahkan atribut-atribut yang aneh-aneh ke dalam dirinya, maka bisa jadi, tidak selalu benar, tapi bisa jadi ini adalah indikasi bahwa beliau memang memiliki kesadaran ilahiyah yang sangat kuat. Maka dari itu, kalau Baraya misalkan buka sumber-sumber klasik dari sejarah peradaban Islam tentang ulama misalkan, maka para ulama itu sering diterjemahkan sebagai kualitas mental. Misalkan Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddinnya yang sangat terkenal itu, beliau menyampaikan tentang karakteristik ulama yang dia sebut misalkan begini, yang di bab 1 itu Ihya Ulumuddin dia katakan Imam Abu Hanifah itu ulama, kata Imam Al-Ghazali. Tetapi karena apa? Karena ilmu fikih? Bukan. Ilmu fikih itu ilmu dunia. Kata Al-Ghazali itu ilmu fikih itu ilmu dunia. Yang membuat Abu Hanifah dianggap sebagai ulama adalah karena dia memiliki kedekatan dengan Tuhan. Atau misalkan dalam buku yang lain, karya Abul Aun Al-Hambali yang judulnya buku Giza Al-Bab, itu justru disebutkan di situ ada 10 kriteria ulama. Dan dari 10 kriteria ulama itu seluruhnya adalah kualitas-kualitas mental. Misalkan bahwa ulama itu menyampaikan dengan ikhlas, dengan baik. Kemudian dia pemaaf, dia membuka rumahnya sebaik-baiknya untuk masyarakat, tidak menutup diri, tidak sombong, tidak angkuh. Dia mudah sekali untuk bercengkrama dengan orang lain, tidak pernah mencela, tidak pernah memaki dan sebagainya. Pokoknya ada 10 kriteria ulama yang disebutkan di situ, dan sekali lagi sepenuhnya adalah terkait dengan kualitas mental. Nah, kenapa bisa terkait dengan kualitas mental? Karena yang saya bilang tadi, ulama itu adalah orang yang bertakwa, orang yang berkesadaran atas Tuhan, dan kesadaran atas Tuhannya itu dibangun atau membangun dari kemampuan-kemampuan intelektualitasnya. Jadi kualitas intelektual dengan kualitas mental itu bersatu, tetapi yang lebih dalam daripada itu adalah bagaimana dia berperilaku terhadap dirinya, terhadap Tuhan, kepada lingkungan, dan kepada masyarakat. Tapi kan seorang ulama itu harus kelihatan sanad keilmuannya dan sebagainya. Bagaimana ini seperti ini? Ya memang harus kita ketahui itu, tetapi harus digarisbawahi juga bahwa kalau ada ulama yang kemudian dia benar-benar menekankan tentang statusnya sebagai ulama pesantren anu, jebolan anu, atau dia memiliki gelar tertentu misalkan kiai atau Habib atau apa dan sebagainya, maka kata Imam Al-Ghazali itu justru adalah indikasi kuat bahwa dia adalah ulama palsu. Jadi ulama yang tidak boleh diikuti. Misalkan seperti ini hal-hal yang paling sederhana aja. Nabi Muhammad menyampaikan bahwa tidak beriman orang yang suka mencela dan berkata kasar. Nah, sekarang kita mengetahui ada seorang ulama atau orang yang disebut sebagai ulama, tapi ngomongnya kasar luar biasa, atau dia sering sekali mencela pihak lain. Maka saya harus katakan berdasarkan hadis Nabi yang barusan itu, jangankan dia disebut ulama, imannya saja diragukan. Nabi sendiri yang mengatakan tidak beriman orang yang suka mencela dan orang yang suka berkata kasar. Nah, sekarang orang-orang atau masyarakat mengenal dia sebagai ulama karena gara-gara dia mengetahui tentang hadis dalam jumlah yang sangat banyak, mengetahui tafsir Quran dan sebagainya. Itu bukan kriteria utama. Kriteria utamanya itu adalah terkait dengan kesadaran-kesadaran mental, kualitas-kualitas mental. Kalau dia baik, kalau dia santun, maka mungkin dia ulama. Tetapi kalau dia berkata kasar, dia tidak memiliki kemungkinan bahwa dirinya adalah ulama. Maka disinilah pentingnya sesuatu yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa kita itu jangan sampai tidak bisa membedakan mana mubaligh atau dai dan mana ulama. Itu beda cerita. Kebanyakan di antara kita itu senang pada orang yang disebut sebagai ulama itu karena dia mubaligh, karena ngomongnya enaken, ada lucu-lucunya, pakai stand up komedi segala ngomongnya begitu ya. Terus ada aksen-aksen yang lucu dan sebagainya, dan karena itu kita senang terhadap ceramah-ceramahnya. Itu boleh Baraya senang pada ceramahnya, tetapi dia belum tentu ulama, dia mubaligh. Seperti itu. Karena kalau ulama itu dengan tanpa atribut apapun, dengan apa gitu, dia bisa menentramkan hati, dia bisa menguatkan iman, bahkan ketika dia tidak mengeluarkan apapun juga. Misalkan
Ibnu Taimiyah itu pernah berhadapan dengan orang yang kesurupan. Orang yang kesurupan itu sama ulama-ulama yang lain, wah diruqyah, dijampe apa gitu ya. Datang Ibnu Taimiyah, baru aja datang belum ngapa-ngapain kesurupannya sembuh. Kenapa seperti itu? Jadi orang yang memiliki kualitas keimanan yang sangat kuat, orang yang ulama beneran itu dia gak usah pakai gimmick apapun, dia sudah benar-benar menguatkan iman. Ketika kita ketemu sama orang, dia lihat senyumnya doang gak ngapa-ngapain, kita kerasa banget ada desiran, ada kekuatan batinia dari dia itu. Kan seperti itu. Sedangkan kalau ulama-ulama yang kita anggap sebagai ulama tetapi dia hanya sekedar mubalik saja atau bahkan mungkin ulama su, maka itu tidak menjadi seperti itu. Jadi begini Baraya ceritanya. Ulama beneran itu pewaris para nabi. Kalau kita mengikutinya, maka kita mengikuti di jalan yang lurus. Tetapi kemudian ada ulama palsu atau ulama su. Ulama su itu sama Nabi Muhammad dikatakan sebagai makhluk paling busuk di kolong langit. Nah, jadi balik lagi misalkan ke kasus yang Gus Baha tadi itu. Apakah Gus Baha itu ulama atau bukan? Ya, sejauh yang kita ketahui. Jangan lihat dulu namanya, tapi lihat karakteristiknya. Apakah dia suka mencela atau tidak? Apakah iman kita bertambah kuat ketika mendengar ceramahnya atau tidak? Dan lain sebagainya. Maka itu adalah ulama asli. Tetapi kalau ada ulama yang kemudian ketika kita mendengar ceramahnya, kita menjadi tersulut emosi, kita menjadi susah untuk berintelektual, maka itu pasti adalah ulama palsu, ulama su yang harus kita tinggalkan. Begitu Baraya, semoga dipahami bersama. Sekali lagi saya tidak sedang menekankan pada satu figur tertentu, tapi ini mah bisa umum terhadap siapapun. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.